Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Tridevi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul Hukum Islam pada Masa Sekarang. Nah, jadi tantangan hukum Islam pada abad modern itu ada dua. Yang pertama itu tantangan internal dan yang kedua itu ada tantangan eksternal. Nah, di mana tantangan internal itu hukum Islam yang ada pada sekarang itu pada umumnya itu merupakan hasil dari ijtihad ulama terdahulu, yaitu hasil dari ijtihad para ulama keemasan. Hukum Islam periode keemasan itu yang sejak awal abad kedua itu sampai abad keempat Hijriah. Nah, sedangkan para ulama yang datang pada sekarang itu mereka tidak memerlukan ijtihad yang baru, tetapi mereka menerapkan ijtihad yang sudah ada pada ulama terdahulu. Nah, jika dilihat-lihat secara internal ada beberapa faktor yang menjadi tantangan hukum Islam di abad modern sekarang. Yang pertama, itu hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat. Yang kedua, itu hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritasnya para orang-orang muslim. Yang ketiga, itu belum munculnya kadar mujtahid yang serius. Dan yang keempat, itu belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum. Dan yang kelima, itu bahasa hukum Islam masih kuno. Nah, ada juga tantangan eksternal, di mana ada dua real eksternal yang dihadapi hukum Islam dalam perjalanannya hingga saat ini. Yang pertama itu ada pandangan negatif, dan yang kedua itu ada munculnya berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang tepat dan cepat. Nah, ada sejumlah orientasi yang mengkritik hukum Islam karena ketakutannya. Di antara orientasi itu, yang pertama itu ada yang bernama N.G. Carlson. Nah, di dalam bukunya yaitu History of Islamic Law, Carlson itu mengatakan bahwa eksposisi klasik menggambarkan puncak dari proses. Dan yang kedua itu ada yang bernama Keir. Keir itu mengatakan hukum Islam bersifat idealitas dan terhindar dari orientasi. Dan yang ketiga itu ada yang bernama John Samson. Di dalam buku John Samson tersebut, yaitu yang bernama bukunya Exploring Islamic Law, yang dikutip oleh rival Ka'bah, ia mengatakan bahwa hukum Islam telah dihadirkan oleh keserjanaan Anglo-Amerika sebagaimana sebuah sistem hukum yang tidak sempurna secara mendatar. Nah, ada juga peluang mengatasi tantangan. Untuk menjawab persoalan yang muncul, ada 5 faktor yang menjadi pedoman. Yang pertama itu ada perlu upaya pengembangan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad. Yang kedua itu ada perlunya penyatuan pendapat. Yang ketiga itu ada perlunya rasionalisasi. Yang keempat itu perlunya penyusunan hukum-hukum syariah dengan hukum-hukum fiqh. Dan yang kelima itu perlunya terus-menerus dicetak kadar fuqaha, ulama dan peneliti yang jelas. Nah, jadi kesimpulan materi yang sudah saya jelaskan di atas itu saya simpulkan bahwa kiranya tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam akan tetap merespon masalah-masalah yang akan muncul. Meskipun dari konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan materi saya hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.